Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Firdaus dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 1 Ulumul Hadis akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bab 1, yakni materi definisi ulumul hadis. Izinkan saya, Zaki Prayogo, akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, dengan saya sendiri, Zaki Prayogo, lalu ada Marsha, ada Vito, ada Riani, dan Niswa. Izinkan saya untuk menjelaskan asal kata dari hadis, sunnah, dan khobar. Hadis, secara bahasa, kata hadis memiliki makna yang berarti baru atau al-jadid. Menurut Abdul Majid, secara linguistik, hadis juga mengandung arti lemah lembut atau at-tari, serta bermakna berita, pembicaraan, atau perkataan, yakni al-khabar wa al-kalam. Sedangkan bentuk jamaknya adalah al-ahadis. Lalu yang kedua ada sunnah. Sunnah terdiri dari huruf sin dan nun, yakni sunnah. Sunnah bermakna sawara atau gambaran. Secara etimologi, Ibnu Manzur mendefinisikan sunnah sebagai al-tariqah, yakni jalan, atau as-sirah, sikap, yakni jalan manusia yang lurus atau sikap manusia yang baik. Lalu yang ketiga ada khobar. Secara bahasa, khobar memiliki arti an-naba, yakni berita, sedangkan bentuk jamaknya yakni akhbar. Khobar memiliki jangkauan yang lebih luas karena merujuk pada segala sesuatu atau informasi yang datang dari selain Nabi Muhammad SAW, seperti riwayat dari para sahabat, tabi'in, maupun catatan sejarah. Dengan demikian, ketiganya memiliki korelasi, yakni sunnah merupakan praktik hidup Nabi, sedangkan hadis adalah riwayat yang menyampaikan praktik tersebut. Lalu, khobar merupakan istilah yang lebih umum untuk mencakup seluruh bentuk berita ataupun riwayat. Oke, selanjutnya ada definisi hadis menurut para muhaddisin. Menurut ulama muhaddisin atau para ahli hadis, hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau, baik sifat fisik maupun akhlaknya. Artinya, dalam pandangan ulama hadis, semua informasi yang berkaitan dengan Nabi dan diriwayatkan melalui sanad periwayatan merupakan kategori hadis. Definisi ini menekankan bahwa hadis bukan hanya ucapan Nabi saja, tetapi mencangkup tindakan beliau, sikap beliau terhadap suatu peristiwa, serta gambaran kepribadian dan karakter beliau yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Selanjutnya ialah perbedaan hadis, sunnah, dan khobar. Perbedaan dari tiga hal tersebut terletak pada siapa yang melakukannya dan apa yang dilakukan. Yang pertama ialah hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis itu berupa laporan, riwayat, atau catatan tertulis mengenai perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama, yang mana sebagian ulama itu berpendapat hadis itu dikhususkan hanya bagi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Sedangkan ulama lain berpendapat lebih umum dari itu, yakni hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat maupun tabi'in. Oleh sebab itu, dalam ilmu hadis berfokus pada pembahasan terletak pada pemastian apakah yang disandarkan itu benar atau tidak, berkualitas atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Segala sesuatu yang disandarkan tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu hadis, yang mana menjadikan hadis ini bersifat tekstual. Selanjutnya ialah sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang belum ditetapkan secara rinci dalam Al-Quran.
Definisi sunnah secara istilah juga berkembang sesuai dengan sudut pandang keilmuan. Yang pertama yaitu menurut ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi nabi. Sedangkan menurut ahli usul fikih, sunnah itu terbatas pada perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi yang dapat dijadikan dalil hukum syariat. Perbuatan manusia sehari-hari seperti cara makan, tidur, atau berjalan tidak dinamakan sunnah oleh mereka. Yang ketiga yaitu menurut ahli fikih bahwa sunnah itu adalah status hukum suatu perbuatan yang jika dikerjakan berpahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Maka dapat disimpulkan sunnah itu adalah praktek, tradisi, dan perilaku hidup Nabi yang dipraktekkan secara terus-menerus dan diwariskan. Seringkali mencakup cakupan yang lebih luas termasuk perjalanan hidup sebelum kenabian. Nah, sifatnya ini juga bersifat aplikatif atau praktik. Selanjutnya ialah khobar. Khobar adalah berita atau segala sesuatu yang disampaikan dari seseorang kepada yang lain. Nah, khobar ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada hadis karena merupakan informasi atau berita secara umum. Khobar juga bisa berasal dari siapa saja, baik dari nabi, sahabat, maupun orang lain, yang mana bersifat umum. Berita ini bisa berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang mana mencakup segala sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Beritanya juga bisa berasal dari sahabat Nabi, yang mana mencakup informasi mengenai perkataan dan perilaku para sahabat. Nah, yang ketiga yaitu beritanya juga bisa berasal dari tabi'in, yang merupakan riwayat yang berasal dari generasi setelah sahabat. Yang terakhir itu beritanya juga bisa berasal berita sejarah dan umum, yaitu segala informasi atau peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu dan dipindahkan atau diriwayatkan dari satu orang ke orang lain. Nah, jadi khobar itu dapat disimpulkan bahwa hadis itu merupakan khobar, namun khobar belum tentu hadis. Kemudian selanjutnya ada ilmu riwayah dan diroyah. Asal kata riwayah, secara bahasa, riwayah berasal dari kata rawa yarwi yang artinya menyampaikan atau meriwayatkan. Artinya, riwayah adalah proses penyampaian informasi atau hadis dari satu perawi kepada perawi lainnya secara benar tanpa mengubah maknanya. Nah, kajian ilmu hadis riwayah yang pertama yaitu cara periwayatan hadis. Nah, di sini membahas bagaimana hadis diterima dan disampaikan dari seorang perawi kepada perawi lainnya. Kemudian yang kedua, pemeliharaan hadis. Nah, hadis dijaga melalui yang pertama hafalan, kemudian penulisan, dan pembukuan. Kemudian yang ketiga yaitu sanad dan jalur periwayatan. Di sini meneliti hubungan antar perawi untuk memastikan hadis benar-benar bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu diroyah. Diroyah berasal dari kata daro yadri diroyatan yang berarti mengetahui, memahami, dan menyadari sesuatu secara mendalam. Nah, ilmu hadis diroyah yaitu ilmu yang membahas kaidah atau aturan untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis sehingga dapat diketahui apakah hadis tersebut diterima atau ditolak. Fokus kajian ilmu diroyah yang pertama yaitu keadaan para perawi hadis. Nah, keadaan perawi hadis di dalam ilmu diroyah dinilai apakah perawi memiliki sifat jujur, kemudian apakah perawi tersebut kuat hafalannya, kemudian apakah orang tersebut terpercaya. Yang kedua yaitu sanad hadis. Sanad hadis diteliti apakah tersambung atau terputus. Kemudian yang ketiga matan hadis. Matan hadis yaitu teks hadis itu sendiri. Nah, diperiksa apakah isi hadis sesuai dengan Al-Quran atau kemudian sama dengan hadis lain
lafaz maupun maknanya, kemudian apakah sesuai dengan akal sehat dan juga kaidah syariat. Baik teman-teman, di sini aku ingin sedikit memberikan contoh dari ilmu riwayah dan diroyah. Di sini ada hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, Hadatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, qala hadatsana Abu Amir al-Aqdi, qala hadatsana Sulaiman bin Bilal, an Abdullah bin Dinar, an Abi Shalih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqdi yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang dan malu adalah bagian dari iman. Jadi, seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa ilmu riwayah adalah ilmu di mana kita mengetahui dari ilmu tersebut bagaimana proses penyampaian hadis daripada Nabi Muhammad SAW sampai kemudian akhirnya bisa kita baca dan bisa kita lihat sampai kepada perawi terakhir. Jadi di sini contoh ilmu riwayah adalah seperti yang tertera, yaitu Abu Hurairah dari Rasulullah, kemudian kepada Abu Hurairah, seterusnya sampai Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, sampai kemudian kepada Imam Bukhari. Seperti itu teman-teman. Jadi manfaatnya apa? Untuk kita mengetahui bahwa hadis ini benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Kemudian contoh dari ilmu diroyah. Seperti yang sudah disampaikan, ilmu diroyah adalah ilmu di mana untuk penilaian apakah hadis tersebut itu bisa ditolak atau diterima dari segi para perawi dan segi matannya. Nah, para perawi di sini siapa? Yang sudah tadi saya sampaikan, berarti para perawi adalah Imam Abu Hurairah, Abu Shalih, Abdullah bin Dinar, dan seterusnya. Nah, di dalam ilmu diroyah diteliti bahwa apakah daripada sanad hadis ini dinilai apakah orang-orangnya ini bisa terpercaya. Tentunya ada spesifikasi kriteria orang-orang yang sifat orang-orang yang sekiranya misalnya terpercaya atau jujur, itu bisa menjadi pertimbangan apakah hadis tersebut ditolak atau diterima. Nah, jadi semisal di antara para perawi di hadis ini memiliki sifat pembohong atau tidak terpercaya atau misalnya sifat buruk lainnya, nah hal itu bisa menjadi pertimbangan hadis tersebut apakah bisa dijadikan hujah atau tidak, apakah bisa dijadikan dalil atau tidak, seperti itu. Kemudian dari matan hadisnya juga diteliti di dalam ilmu diroyah. Matan hadis di sini tuh bagian mana? Nah, matan hadis di hadis ini yaitu di bagian al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, itu adalah matan hadis. Jadi diteliti apakah matan hadis tersebut ini sesuai syariat Islam atau apakah ada lafaz yang sama dengan hadis-hadis lain, seperti itu diteliti. Jadi teman-teman, untuk seperti itu contohnya sedikit dari saya. Jadi ilmu hadis riwayah dan diroyah merupakan dua cabang penting dalam studi hadis. Dua-duanya itu saling melengkapi di dalam studi hadis gitu teman-teman. Riwayah berfokus pada periwayatan dan penyampaian hadis, sedangkan diroyah berfokus pada analisis dan penilaian kualitas hadis. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan bahwa hadis yang sampai kepada umat Islam benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, objek, tujuan, dan hadis. Objek kajian hadis adalah segala sesuatu yang
berkaitan dengan hadis Nabi meliputi sanad, matan, dan rawi. Yang kedua, ada tujuan kajian hadis yang mengetahui keaslian hadis, membedakan hadis sahih dan tidak sahih, serta memahami ajaran Nabi dengan benar. Yang ketiga, ada manfaat kajian hadis menjadi pedoman hidup umat Islam, membantu memahami Al-Quran, dan meningkatkan iman serta ketakwaan. Selanjutnya ialah kedudukan hadis. Hadis menempati posisi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Secara hierarki, Al-Quran adalah sumber pokok atau asal, sementara hadis adalah penjelas atau bayan. Adapun dasar kedudukannya seperti yang ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80, yang artinya barang siapa menaati Rasul, yaitu Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Para sahabat atau tabi'in hingga ulama kontemporer sepakat bahwa hadis adalah sumber hukum yang wajib diikuti baik dalam unsur akidah, ibadah maupun muamalah. Al-Quran dan hadis adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa hadis, umat Islam ini akan kesulitan mempraktikkan isi Al-Quran secara benar karena banyak ayat yang memerlukan penjelasan teknis dari Nabi Muhammad SAW. Relevansi hadis bagi mahasiswa. Dalam konteks mahasiswa masa kini, mahasiswa sering menghadapi tantangan berupa distraksi digital dan kejenuhan dalam belajar. Pemahaman hadis keutamaan ilmu menjadi sangat relevan. Nilai-nilai spiritual dalam hadis mampu mengembalikan orientasi belajar mahasiswa agar tidak hanya berfokus pada capaian akademik semata, tetapi juga pada nilai keberkahan dan manfaat ilmu. Dengan demikian, hadis keutamaan ilmu dapat berperan sebagai sumber motivasi dan membentuk karakter mahasiswa. Pemahaman terhadap hadis keutamaan ilmu tidak hanya berfungsi sebagai nasihat religius, tetapi juga memiliki potensi sebagai dorongan psikologis yang dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa religius dapat menjadi komponen penting dalam pembentukan minat belajar yang berkelanjutan. Tantangan hadis di era digital. Digitalisasi hadis memang membawa banyak manfaat, seperti mempermudah akses umat Islam terhadap sumber-sumber ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun, proses ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait keakuratan dan keotentikan hadis yang disebarkan secara digital. Di era teknologi, hadis sangat mudah diedit, disalin, bahkan dimanipulasi oleh siapa saja. Karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa hadis-hadis yang beredar telah melalui proses verifikasi yang ketat, baik dari segi sanad atau jalur periwayatan, maupun matan atau isi hadis. Menghadapi tantangan tersebut membutuhkan kerjasama antara ulama, ahli hadis, dan pakar teknologi untuk menciptakan sistem digital yang aman dan terpercaya. Dengan langkah-langkah pengamanan yang tepat, digitalisasi hadis tetap bisa menjadi alat yang bermanfaat dan mendukung penguatan ajaran Islam secara otentik di era modern ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya dari kami, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.